Kita lanjutkan pada bagian keempat, masih topik seputar sistem perekonomian. Kali ini kita akan menyoroti kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Kelebihan daripada sistem ekonomi ini adalah 1. Biasanya hubungan kekeluargaan sangat kuat sekali bagi para pelaku di pasar tersebut. 2. Tidak mementingkan keuntungan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama atau komunitas. 3. Kita bicara kelemahannya. Di balik kelebihan sistem ekonomi tradisional juga ada kelemahannya, yaitu tidak mau menerima perubahan atau pembaharuan dari luar komunitasnya. Kedua, tidak ada teknologi yang terlibat dalam sistem ini. Kemudian kita masuk ke yang kedua, sistem ekonomi liberal. Kelebihan daripada sistem ini adalah 1. Kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal yang dibutuhkan di dalam proses ekonominya. Kedua, kebebasan berusaha, memilih pekerjaan, dan menentukan konsumsi. Ketiga, terdapat persaingan di antara pelaku atau pengusaha pelaku ekonomi liberal ini. Sedangkan kelemahannya, sistem ekonomi ini adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat, karena semua diserahkan kepada persaingan di pasar. Timbulnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Buat mereka yang mempunyai modal kuat akan semakin kaya karena menguasai seluruh sektor ekonomi, sedangkan yang kurang modalnya akan terjerembab dalam kemiskinan yang semakin besar. Kemudian, sistem ekonomi sosialis. Kelebihan dari sistem ini adalah pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian di masyarakat. Kedua, pemerintah akan mengatur distribusi hasil produksi di masyarakat. Ketiga, mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan. Namun di balik itu juga ada kelemahan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah tidak adanya pengakuan hak milik pribadi di masyarakat. Kedua, potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat tidak akan dapat berkembang karena semua dikontrol oleh pemerintah. Ketiga, negara dan aparatur negara bersifat dominan dalam mengatur sistem perekonomian ini. Keempat adalah sistem ekonomi campuran. Kelebihan daripada sistem ini adalah pertama, terjaminnya kestabilan ekonomi. Kedua, pemerintah dapat fokus di dalam memperhatikan dan memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Ketiga, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Keempat, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Kelima, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kelemahan daripada sistem ekonomi campuran ini adalah sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah ataupun swasta. Kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Demikian pembahasan pada bab keempat, sistem perekonomian. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan pada part ke-5.